Balik lagi kita di channel Si Abah. Pada kali ini kita akan podcast membawa materi biaya admin yang diberikan kepada pembeli saat pembayaran menggunakan QRIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Si Abah. Bareng saya Rehan Satriawan dan rekan-rekan saya, yaitu ada 3 orang. Di sebelah kiri saya ada Firda Sabrina Putri dan di sebelah kanan saya ada Salva Kiran Halrahi. dan di belakang layar yaitu kameramen, yaitu ada Lavenia. Di era digital seperti sekarang, hampir semua transaksi sudah beralih ke non-tunai. Salah satunya menggunakan QRIS. Tapi pernah nggak sih kalian merasa saat bayar pakai QRIS itu justru ada tambahan biayanya? Nah iya, ini penting sih, soalnya aku sering banget kayak nemu warung yang bilang kalau QRIS nambah ya 16.000 misalnya. Nah ini tuh sebenarnya benar atau enggak? Sebenarnya sih itu kasusnya langka ya, soalnya banyak yang salah paham gitu soal biaya QRIS. Oh gitu, makanya hari ini kita bakal bahas sampai tuntas ya, biar lu semua nggak asal bayar tanpa ngerti sistemnya. Nah mulai dari pengalaman aku dulu ya. Pernah beli minum, harga normalnya tuh 10.000, tapi pas bayar pakai QRIS jadi 10.500 atau 11.000. Katanya sih biaya admin. Nah itu, gue juga pernah. Jadi sebenarnya yang bayar admin itu siapa sih? Kita apa warungnya? Kalau secara aturan sih kan harusnya yang kena biaya itu tuh si merchantnya, bukan pembelinya atau kitanya gitu. Lah terus kenapa kita yang disuruh bayar? Karena kan merchant kadang nggak mau nanggung biaya, jadi dialih pembeli. Soalnya kan banyak tuh kayak warung-warung nakal yang kayak harusnya kita bayar 10.000, tapi kalau pakai QRIS jadinya 10.500 ya kak, 11.000 ya kak. Itu banyak banget sih. Iya, oh berarti sebenarnya secara sistem tuh kita harusnya nggak usah bayar ya adminnya. Iya, kalau secara sistem sih gitu. Tapi kan kenyataannya banyak penjual tuh yang nggak mau buat ngeluarin duit buat adminnya. Oke, jadi kita lurusin dulu aja kali ya. QRIS itu apa sih sebenarnya? QRIS itu tuh standar nasional kode QR yang bisa menjadi pembayaran digital. Jadi semuanya tuh bisa satu kode doang. Nah berarti ini bikin sistem jadi lebih simpel kan? Iya, nah di balik itu kan ada namanya MDR, Merchant Discount Rate. Jadi kayak misalnya nih, kita kan ada yang pakai GoPay nggak? Iya. Ada yang pakai GoPay, Dana, Shopee, itu kan ada QR-nya tuh. Iya. Jadi satu QR itu tuh bisa satu kode doang nih. Kita tuh bisa jadi pakai di semua aplikasi gitu. Jadi lebih praktis lah. Kalau gitu kena biaya adminnya nggak sih? Ya kena biaya adminnya. Kalau UMKM itu tuh sekitar 0,3%. Nah kalau usaha besar itu sekitar 0,7% untuk transaksinya. Kecil sih, tapi kan kalau banyak transaksinya ya lumayan juga. Nah itu tuh makanya kan banyak merchant yang merasa rugi kalau harus nanggung terus. Makanya kayak yaudahlah biarin aja pembelinya yang bayar 500, 1.000, karena kan menurut mereka ya udah mending ditaruh aja ke pembelinya. Tapi jujur ya, gue kalau mikir 100 perak aja kadang ya udahlah gitu. Nah ini mindset yang menurut gue tuh bahaya. Kenapa tuh? Kok bisa bahaya gitu? Karena kalau semua orang mikir gitu lama-lama jadi kebiasaan, padahal itu bukan aturan resminya. Aku sih juga setuju sebagian, karena kita juga harus lihat dari sisi merchantnya ya. Gimana tuh maksudnya? Kalau misalnya margin mereka tuh kecil, biaya 0,7% itu biasanya terasa. Apalagi UMKM misalnya kayak harga makanannya cuma berapa, terus harus dipotong lagi 0,3%, 0,7%, ya pasti itu kerasa banget sih. Oh, oke. Jadi ini bukan hitam putih ya?
Iya, masalah itu bukan sekedar boleh atau enggaknya, tapi itu soal transparansinya dari si penjualnya dan juga pembelinya. Nah, ini tuh poin penting banget. Kalau dari awal bilang oke, tapi kalau tiba-tiba nambah itu yang jadi masalah sih. Sekarang coba kita tarik ke kehidupan mahasiswa. Ini sebenarnya ngaruh banget apa enggak sih? Jelas ngaruh banget. Kita kan transaksi kecil tapi sering. Iya, contoh simpelnya ya kayak kita beli kopi yang 10.000 tapi tiap hari 10.000 kita harus yang ngeluarin duit 10.000 tapi jadi nambah bisa sampai 11.000, 11.500 atau 10.500. Dan kalau sebulan hitung itu lumayan juga nggak sih buat mahasiswa? Iya sih, ibarat kita GoPay nih, 500 perak dikali 10, jadi 5.000. Coba dikali 10 lagi. 5.000 kali 10, 50.000. Oh iya. Banget. Lumayan banget sih itu buat mahasiswa kayak Iya kita. sih. Kelihatannya kecil tapi kalau dikumpulin juga Lumayan. lumayan, tambah banyak, tambah gede. Nah, itu masalahnya bukan nominalnya, tapi kebiasaan yang nggak sadar. Dan itu tuh bikin orang tuh jadi nggak kritis dalam transaksi digital. Jadi kayak lama-lama tuh males gak sih kita buat QRIS, padahal bikin simpel. Cuma jadinya males aja kalau bisa kita harus nambah sekian, nambah sekian, nambah sekian. Iya sih, bener. Jadi harusnya gimana dong ini? Masa tiap bayar kita harus debat dulu? Misalnya, gua nggak mau bayar adminnya, lu aja. Mending kalau misalnya penjual yang nggak marah-marah. Oh misalnya dimarahin balik. Nah, makanya itu tuh, masa iya kita jadi dari 500 perak jadi keributan cuma gara-gara itu doang. Nggak juga sih, tapi minimal 20 ya. Ya beberapa hal sih bisa kita lakuin, kayak misalnya tanya dulu nih ke warungnya gitu bakal ada biaya tambahan apa enggak, terus kita bandingin deh sama harga cashnya. Misalnya kalau misalnya kita harus bayar menggunakan QRIS, kita bayarnya jadi 11.000. Nah kita bandingin aja kalau misalnya kita pakai cash kita cuma ngeluarin 10.000. Nah, terus pilih merchant yang transparan. Oh gitu ya. Tapi kalau pembayaran gitu sih gue mending pakai cash aja sih. Kalau QRIS tuh ribet sebenarnya. Apalagi kalau saldo nih, uang di bawah 50.000, itu kan jarang bisa ditariknya. Sekalinya bisa narik di warung ada adminnya gocek. Nah itu juga kadang tuh gue males kalau pakai QRIS, pakai Dana. Tapi kan lebih enakan pakai QRIS. Pakai QRIS Iya tinggal sih, lebih QRIS. simpel, tinggal mit gitu, tinggal scan aja. Mit boros. Udah habis. Oke, kan kita dari tadi udah ngebahas nih dari sisi kita mahasiswa sebagai pembeli, sebagai konsumen. Coba sekarang kita bahas dari sisi penjualnya kali ya. Apa mereka juga punya alasan gitu? Nah, kalau dari pengalaman, banyak UMKM yang marginnya tuh keuntungannya kecil. Jadi potongan sedikitnya itu kesannya berat. Benar. Kayak kan tadi udah di awal tuh udah kita ngomongin ya kalau misalnya di UMKM itu tuh potongan adminnya itu 0,3%. Terus dari usaha besar itu tuh potongannya 0,7%. Tapi dalam hukum bisnis solusinya itu kan nggak boleh merugikan pihak lain, bagi pihak pembeli. Nah solusi yang benar itu kita bisa menyesuaikan harga jualnya dari awal, terus mengelola biaya operasional, memanfaatkan efisiensi digital, ya kayak bukan langsung membebankan aja ke pembeli. Oh, coba kita buat contoh ini kali ya biar jelas ya. Kita contohin. Contohnya, kita mau beli makanan nih, harganya 10.000. Nah, terus pada saat bayar pakai QRIS itu nambah, jadi 10.500, jadi 11.000. Nah, itu berarti kan pembelian nanggung biaya adminnya, padahal kan seharusnya enggak. Nah, seharusnya nih ya, kalau penjualnya ingin menutup biaya, dia tuh dari awal harusnya tuh udah netapin biayanya. Kayak misalnya harganya tuh 10.300 atau 10.500. Itu tuh bukan ditambahkan saat pembayaran. Misalnya pas kita udah mau bayar nih, abangnya baru ngomong, pakai QRIS ya Meng, berarti nambah segini ya gitu. Harusnya dari awal dia emang udah ngomong aja dengan adminnya. Seperti kita lagi makan di resto aja kan gimana, dia udah ada potongan PPN-nya sendiri kan. Iya. Benar banget. Makanya itu kadang gue juga, wah kok ini jadi 12.000 ya, tadinya 10.500, kenapa nggak langsung ngomong aja 12.000? Kalau gitu nih kenapa sih pemerintah ngatur sampai ketat banget gitu?
Karena QRIS itu kan bagian dari sistem ekonomi nasional ya. Tujuannya itu kan bisa meningkatkan inklusi keuangan, membantu UMKM go digital, dan juga menciptakan sistem pembayaran yang adil. Ya kalau misalnya aturan yang dilanggar, tujuan ini kan bisa gagal. Jadinya nggak ada yang percaya lagi sama sistem pembayaran di Indonesia. Kalau gitu risiko bagi yang jualan misalnya melanggar gitu gimana? Resikonya sih cukup serius. Teguran dari penyedia layanan, sanksi administratif, dan QRIS itu bisa dinonaktifkan loh. Dan juga kita jadi kehilangan kepercayaan kan. Iya sih, iya. Benar. Tapi dalam jangka panjang sih itu bisa merugikan bisnis mereka sendiri. Lama-lama kan kita jadi nggak ada yang mau buat bayar pakai QRIS, atau enggak ya kita bakal beralih ke cash atau kita ganti ke penjual lain. Iya. Kalau dari sisi pembeli apa yang dilakukan? Nah, jadi kalau dari sisi pembeli sih, pembeli itu harus lebih sadar sama haknya. Kalau ada biaya tambahan boleh, tapi itu harus ditanyakan lebih dahulu. Kayak kita sebelum beli nanya gitu ya, Bang ini ada biaya tambahannya nggak buat aku? Iya. Jadi biar jadi pembanding kalau kita membayar pakai cash. Ya, jadi kita bisa mikir-mikir ulang lagi sih kalau misalnya ini tuh ada biaya adminnya atau enggak. Dan kalau misalnya emang nggak sesuai aturan, kan pembeli juga bisa memilih metode pembayaran yang lain atau enggak kita laporin. Oke, ini kan kita kayak bayar gitu nge-scan QRIS 10.000. Nah, ada adminnya tuh 500 perak, 1.000. Itu sebenarnya biaya adminnya dari mana sih? Kok bisa tiba-tiba ada gitu ya? Kan di balik transaksi QRIS itu kan ada yang disebut MDR, Merchant Discount Rate. Ini tuh biaya jasa yang dikenakan kepada penjual untuk bentuk layanan dari sistem pembayaran digitalnya. Ya, sebenarnya biaya ini tuh digunakan untuk operasional sistem, keamanan transaksi, dan juga infrastruktur digitalnya. Berarti sebenarnya biaya itu emang ada kan, tapi harusnya kan yang nanggung bukan pembeli kan, tapi penjual. Betul, sebenarnya sih ini kan aturan biaya itu tanggung jawabnya dari si merchant-nya. Kenapa kenyataannya banyak pembeli yang kena biaya tambahan ya? Karena banyak penjual tuh yang merasa terbebani, jadinya istilahnya kayak mendahin gitulah biayanya ke pembeli. Masalahnya itu di sini adalah ketidaksesuaian dengan regulasinya. Kan Bank Indonesia itu sudah menetapkan bahwa biaya MDR itu tuh tidak boleh dibebankan langsung ke konsumennya. Kalau misalnya tetap dilakuin sih, itu bisa dianggap tidak transparan atau kayak menipu gitulah. Terus merugikan konsumen, kita jadi harus ngeluarin biaya lebih buat admin. Terus juga melanggar prinsip perlindungan untuk konsumennya. Terus dampaknya kalau buat pembeli itu gimana? Dampaknya sih yang udah pasti pembeli jadi merasa tertipu kan. Nah, harusnya bayar sekian tapi malah jadi lebih mahal. Bener sih. Terus dampaknya juga cukup serius. Karena kan kita jadi nggak percaya ya sama QRIS. Kayak kita jadi malas aja gitu. Percuma dengan adanya QRIS yang katanya buat mempermudah, malah jadi mempersulit. Iya, kita mau ngeluarin admin. Terus habis itu menghambat penggunaan transaksi digital. Terus munculnya ketidakadilan dalam transaksi. Jadi kayak kita kalau misalnya kan kita bisa ada opsi buat pakai cash. Tapi jadinya kayak nggak adil nggak sih kita pakai cash ngeluarinnya segini. Pakai QRIS kita harus nambah admin. Iya, lebih banyak pakai QRIS, lebih boros. Iya. Padahal kan tujuan QRIS buat mempermudah bukan mempersulit. Tapi kalau dari sisi penjualnya gimana itu? Kalau dari sisi penjualnya sih margin UMKM itu kan kecil ya, jadi potongan sedikit aja tuh merasa berat. Benar sih, tapi dalam hukum bisnis kan solusinya juga bukan untuk membebankan pembeli. Solusinya yang benar itu bisa kita menyesuaikan lagi harga jualnya. Terus habis itu mengelola biaya operasionalnya, jadi adminnya kita kelola lagi. Terus memanfaatkan efisiensi dari si digitalnya. Karena kalau enggak, itu kan bisa melanggar aturan dan juga kepercayaan terhadap pelanggan. Oh gitu. Tapi kenapa sih pemerintah nih ngatur kayak gini tuh ketat banget gitu? Kan QRIS itu bagian dari sistem ekonomi nasional ya. Tujuannya kan kita bisa meningkatkan inklusi keuangan. Terus membantu UMKM supaya go digital. Dan juga menciptakan sistem pembayaran yang adil. Kalau misalnya biaya dibebankan sembarangan, tujuan kita kan bisa gagal.
Apa risikonya sih kalau kita melanggar merchant gitu? Resikonya sih cukup serius. Yang pertama, kita mendapatkan teguran dari penyedia layanan. Terus ada sanksi administratifnya. Terus pemutusan kerjasama sama QRIS. Dan juga kehilangan kepercayaan pelanggan. Ya kalau misalnya dalam jangka panjang sih, ini bisa merugikan bisnis kita sendiri ya. Benar. Jadi solusi terbaik dan paling baiknya tuh gimana? Kita sih bisa edukasi merchant tentang aturan QRIS, terus pengawasan dari regulatornya. Yang ketiga itu kita bisa transparansi biaya ke konsumen. Kalau misalnya kita ada biaya admin, kita bisa ngomong nih ke konsumennya, "Kak, kita ada biaya admin atau enggak?" Supaya nggak terlalu ini kayak di resto-resto, dia kan emang udah ada tulisannya sendiri kan, PPN-nya tuh berapa gitu. Jadi kita nggak begitu kaget karena di harganya berapa, tapi kan emang ada PPN-nya gitu. Dan pembeli juga harus lebih sadar nih sama hak-haknya. Kita simpulin aja ya. QRIS itu adalah sistem yang mempermudah transaksi, tapi harus dijalankan dengan aturan yang jelas dan adil. Biaya admin emang ada, tapi nggak boleh dibebanin pada pembeli secara langsung. Dan sebagai pengguna juga kita harus lebih kritis. Sebagai pelaku usaha, kita juga harus taat aturan supaya bisnis itu tetap berjalan lancar. Oke, daripada kita bingung sendiri gitu. Gue juga bingung. Jadi kita gimana kalau kita lurusin aja nih, biar kita lebih tahu lebih jelas aja. Coba kita tanyain ke Abah ya. Boleh? Pada Abah Sani, silahkan. Teknologi itu digunakan untuk kita memudahkan pekerjaan, memudahkan bisnis, termasuk juga adanya QRIS ini. Cuma memang pasti ada plus minusnya, udah pasti. Segala sesuatu ada kelebihan, ada kekurangan. Kayak tadi, katakanlah tadinya manual bayar di tol, sekarang nggak manual, kan pengurangan tenaga kerja. Ya kan? Terus kemudian juga dengan cara QRIS. Dengan pembayaran QRIS itu ada plusnya apa? Plusnya Kelebihannya. gampang ternyata. Gak usah nyari kembalian. Nah, oke. Iya. Ya kan nggak perlu bawa dompet juga, ya kan. Ya. Tapi pasti ada minusnya. Apa minusnya? Biaya admin. Bukan hanya itu. Ya, admin sama Asal Anda tahu, saya beli di situ ada tukang ketoprak, ada tukang mie ayam. Mereka nggak nambahin. 13.000 satu ini ketoprak, satu bungkus ketoprak benar-benar 13.000. Nggak nambahin tuh. Gimana yang nambahin? Kadang ada, kadang nggak. Tapi saya itu enggak tuh, tukang mie ayam juga 16.000. Tapi biasanya itu udah ini nggak sih Pak, ditambahin di harganya yang di menu itu. Berarti itu yang harus kita tempuh. Jadi sebagai pedagang kita juga harus pinter. Kita jangan mau artinya dibebani, tapi juga kita jangan ketara membebani. Ya kan, kita sebagai pedagang yang kecil, sebagai UMKM, jual cuma jalan ketoprak. Berapa sih untungnya? Ya kan, dibebani pembiayaan administrasi QRIS. Ya kan, satu hari kan bisa 50 bungkus. Iya kan? Kalau misalnya dia harus membiayai itu, berarti kan 50 kali terjadi transaksi. Mungkin lebih malah, mungkin yang lebihnya pakai cash. Atau katakanlah 30, bahkan 30.000 keluar seharinya. Kan gede juga kan. Nah, tapi berarti cara yang dia tempuh itu adalah bahwa dengan cara dia naikin mungkin harga normalnya ya sekitar 12.000, ya kan. Lalu kemudian biaya adminnya dia tambahkan ke pembeli, sehingga pembeli di situ ada QRIS dengan tertulis 13.000, dia juga nggak nanya-nanya lagi. Jadi nggak perlu kamu diskusi dulu. Udah ketoprak udah dibikin, udah diulek, kan nggak jadi habis naik. Kamu bisa berantem sama tukang ketoprak gimana sih? Nah iya, kalau kamu bayar cash juga kan agak susah juga. Ya kan 2.000 belum tentu, kadang-kadang ada recehan. Jadi caranya dengan diakalin seperti itu, ditulis ada QRIS plus kemudian
ada harganya 13.000, orang nggak nanya-nanya lagi, langsung tap, ya kan? Iya. Nah, cuman tukang ketoprak itu juga saya ingatkan, bang, jangan lengah, sebab ini juga ada juga akan yang memanfaatkan ini untuk suatu hal yang merugikan. Apa misalnya? Ini nempelin scan lain, jadi uangnya tuh bukan masuk ke abang ketopraknya tapi ke akunnya dia. Nah itu pintar ya, Biasanya seperti itu. ada orang yang jahil gitu, Bang. Ya, makanya saya bilang sama tukang ketoprak, bang, ini seperti ini nih, coba kamu bikin laminating atau apa di satu tempat ya. Kalau laminating nembus kan tetap ya, Nah, tetap dapat kan? dapat kan? Iya dapat. Nah iya, di laminating. Saya kenapa pakai tempat seperti ini, dia kertas, maksudnya kertas. Tukang ketoprak sibuk ngulek ya. Ini dia sibuk ngulek ya, sibuk juga dia habis begini-begini ingusan, lagi pilek. Orang nunjukin mau udah nih, udah Bang. Iya makanya, bener memang dia bayar, tapi entah kemana itu duitnya kan? Kemana uangnya? Iya, makanya saya bilang jangan ini, jangan meleng. Nanti diantara banyak pembeli itu siapa tahu ada yang iseng dia tempelin punya dia. Kamu sibuk ngulek, akhirnya duitnya entah kemana. Oh gitu ya Pak ya. Berarti tukang ketoprak juga nggak tahu. Ingat loh, UMKM kan jujur biasanya. Artinya masih polos, akhirnya dikadalin sama orang yang sebenarnya ngerti sedikit teknologi tapi memanfaatkan untuk kepentingan dia nggak ngapa-ngapain. Kan dalam kiri juga kan nggak bisa dilacak ya, punya siapa? Iya. Bisa nggak? Nggak bisa kan, nggak ketahuan karena nggak ada nama, Kalau nggak ada kayaknya. Ada nama nggak? Cuman pemasukan dari GoPay-nya aja berapa gitu. Enggak, di tulisan di ininya di logo QRIS itu ada pemilik ya? biasanya ada kayak warung ini gitu. Oh, Iya, iya, nama warungnya. Kecil, tulisannya kecil. Kecil. Iya, kadang-kadang si pembeli juga kan nggak ngeh, dia Ya, tempelin dia memang aja. penting udah bayar. Nih, Bang, Iya, udah ya. iya udah. Juga takutnya si penipu itu juga pakai namanya tuh nama dari ketopraknya Iya, juga, disamain. jadi susah bedainnya. Kan berarti kan bedanya beda dari noreknya ya. Iya, beda di nomor juga. Iya, ada kode QRIS-nya. Ya artinya perkembangan teknologi ada kemudahannya, ada juga minusnya. Itu pasti. Ya, hukum dan bisnis itu memang senantiasa berkejar-kejaran. Ya kan? Yang ketinggalan biasanya siapa? Kalau hukum dan bisnis itu saling berkejaran, yang ketinggalan mulu siapa? Hukum kayak Yang lebih cepat perkembangannya siapa? Yang lebih bisnis. Bisnis perkembangannya cepat banget. Ya kan, tadinya aja tidak ada pembayaran dengan QRIS, sekarang pakai. Ya kan, yang tadinya orang merasa mewah dengan nomor rekening, sekarang mahasiswa pun semua punya nomor rekening. Iya. Ya kan, paling nggak punya dana ya, punya GoPay kan, punya GoPay. Dia pun di 10.000 nggak apa-apa, sesuai dengan zamannya. Ya kan, kamu masih kuliah, ya kan, wajar, ya kan, walaupun isinya sekian, nggak ada masalah. Tapi artinya udah, kalau dulu kan warung-warung pakai QRIS kayaknya, keren amat. Saya bilang tadi kan, kamu beli jengkol di abang keliling pakai QRIS, zaman dulu kan diketawain saya. Tapi sekarang bener ada aja. ada banyak pasti tukang-tukang sayur itu pakai QRIS. Kenapa? Karena aman juga bagi dia, nggak perlu megang cash, ribet juga. Belum lagi ada kemungkinan pakai uang palsu. Ngurus gitu. Iya kan, gitu. Ada juga kan uang palsu. Ada yang bau duitnya. Iya, Iya. iya, cari-cari kembalian. Kan jadi banyak plusnya ya. Orang kadang-kadang penjual ya katakanlah udah uzur ya, udah tua gitu kan, dia nggak begitu. Ini katanya uangnya uang palsu, banyak seperti itu. Kadang juga ngasih kembalian kelebihan. Iya, Iya, kelebihan. Nggak usah yang tua ini nih, situ di warung seberang rumah itu. Padahal masih muda, baru 40-an. Saya kadang-kadang, kamu nggak salah ngitung nih, nggak dapat untung kamu ntar. Kenapa? Kelebihan bayar dia, kelebihan bayar. Saya merasa bahwa, oh kalau saya diam-diam aja ya, saya yang untung. Tapi untuk apa? Kelebihan sekian kemudian saya harus pakai uangnya orang, kan gitu kan, nggak benar. Oke, jadi memang senantiasa yang namanya bisnis itu berkembang sangat cepat sesuai dengan perkembangan teknologi. Sementara
hukum itu terseok-seok di belakang. Ya, baru dibuat satu peraturan karena ada satu suatu perkembangan, dibuat peraturan ini udah maju lagi. Udah kabur lagi, bikin lagi aturan, udah kabur lagi. Jadi memang hukum itu senantiasa ketinggalan. Ya kan? Padahal dalam ilmu hukum itu tidak ada suatu kejahatan yang bisa dipidana kecuali memang udah ada hukumnya. Jadi kalau misalnya nih kembali lagi ke masalah pembayaran non QRIS, kalau terjadi penipuan dan sebagainya, belum tentu bisa dicari pasal yang bisa menjerat dia. Karena apa? Belum tentu ada hukum yang mengatur masalah QRIS. Ya, kalau kita punya waktu coba kita tanya sama ChatGPT, ada nggak suatu peraturan atau undang-undang pidana yang mengatur QRIS? Kemungkinan belum ada. Kemungkinan belum ada. Jadi karena belum ada peraturan pidananya, ataupun mungkin ada tapi nggak cocok banget karena diaturnya untuk yang lain, dimirip-miripin cocokologi untuk QRIS gitu kan bisa ya, tapi nggak tepat banget sehingga ketika terjadi kasus mungkin aja akan ada suatu kontra yang bisa membuat akhirnya tuntutan menjadi tidak bisa dilanjutkan. Nah, jadi memang dalam hukum bisnis itu hukumnya berkembang, tapi dia mengikuti perkembangan bisnis. Sementara perkembangan bisnis jauh lebih cepat karena dia mengikuti teknologi. Dulu tidak ada QRIS, bahkan belum ada pembayaran dengan rekening, tapi dengan cash sehingga orang harus bayar uang pas. Contohnya lagi kalau misalnya katakanlah kita naik ojek kan dulu kan harus uang cash, belum ada GoPay. Apalagi kalau abangnya baru pertama narik, aduh nggak ada pembayaran. Itu mah alasannya aja itu. Kadang-kadang saya baru keluar nih, padahal dari pagi gitu kan. Cara dia untuk apa? Ya untuk ada tambahan. Tanpa kita sadari, misalnya kita beli di minimarket juga kan kita dikembaliin uang 100, 200 untuk apa? Saya sering ambil tuh. Untuk apa numpuk-numpukin? Akhirnya udahlah. Tapi kan kali sekian ini dalam satu hari sekian banyaknya orang 100, 200 kan lama-lama jadi banyak. Ya kan. Itu juga mungkin entah cara apa ya. Kok harganya itu lebih ada segitu-segitu minus 200, 100 sehingga orang ada ngapain ngantongin gituan lah. Berbelanjain juga susah lagi gitu ya. Jadi kesimpulannya setiap perkembangan teknologi itu pasti ada plus minusnya, termasuk juga di dalam hukum dan termasuk juga di dalam bisnis gitu. Tentang QRIS ini ya jalan sebaik-baiknya memang mungkin seperti kita hitung kita niru tukang ketoprak itu aja deh. Kalau kita jadi penjual ya, iya kita masukkan ke dalam harga tapi disebutkan ya ketopraknya harganya 13.000 atau 15.000 QRIS. QRIS-nya dilindungi sehingga orang nggak akan nanya-nanya berapa nih, apalagi sampai diskusi harganya. Kita main beli aja kemudian nanti ada tambahannya, kamu nggak mau lah, kan terjadi ngotot. Kenapa? Udah ketoprak udah gue bikin kan. Ketoprak ini kalau udah dimakan lagi ya, ketoprak udah dimakan tiba-tiba ada tambahan kamu nggak mau, bagaimana kan akhirnya jadi saling ngotot. Nah, cara seperti itu ya memang senantiasa lah kita bijak-bijak mencari jalan keluar yang tidak merugikan orang lain. Oke, sekiranya demikian aja dari tambahan dari saya. Oke, kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu QRIS merupakan metode pembayaran digital yang memudahkan transaksi hanya dengan satu kode QR. Namun seringkali pembeli dikenakan biaya tambahan saat menggunakan QRIS. Perlu diketahui, biaya tersebut sebenarnya adalah Merchant Discount Rate atau MDR, yaitu biaya layanan yang seharusnya ditanggung oleh penjual, bukan pembeli, sesuai aturan dari Bank Indonesia. Pembeli tidak boleh dibebankan biaya tambahan dalam transaksi QRIS. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami haknya dan bagi pelaku usaha untuk mematuhi aturan agar transaksi tetap adil, transparan, dan nyaman bagi semua pihak. Oke, sekian podcast dari kami hari ini.
Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.